Pernahkah kalian merasa dunia ini berubah tanpa sebab yang jelas? Langit yang warnanya makin aneh, hati manusia yang makin gelap, dan kejadian-kejadian kecil yang terasa seperti tanda besar. Malam itu, Semar akhirnya membuka rahasia yang selama ini disembunyikan para leluhur Jawa. Bukan tentang ramalan kiamat yang kalian dengar di kitab, bukan pula bencana besar yang mengguncang bumi, tapi tanda-tanda kecil yang sesungguhnya jauh lebih menakutkan. Tanda-tanda yang muncul di pasar tempat kita belanja, di sungai yang kita lihat sehari-hari, di hutan yang mulai sunyi, bahkan di dalam dada manusia sendiri. Sebelum kita masuk ke wejangan Semar yang paling rahasia ini, bantu like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena apa yang akan kalian dengar malam ini bisa mengubah cara kalian melihat dunia, dan mungkin mengubah cara kalian melihat diri sendiri. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Senja merayap pelan ketika Semar berdiri di puncak Bukit Kandang Sapi. Tubuh mungilnya diterpa angin sore yang membawa hawa dingin dari lembah. Di belakangnya, Petruk, Gareng, dan Bagong baru saja mencapai puncak dengan napas terengah. Tapi rasa lelah itu lenyap seketika saat mereka melihat wajah Semar. Bukan wajah marah, bukan wajah sedih, tetapi wajah seseorang yang sedang menyaksikan sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Langit di atas mereka tampak janggal, bukan biru, bukan emas, melainkan jingga kemerahan seperti bara yang terbelah tipis. Petruk melangkah pelan mendekat. Matanya menatap langit tanpa berkedip. "Pak De, kenapa langitnya seperti disayat?" bisiknya. Gareng dan Bagong berdiri di sisi kiri Semar, sama-sama merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Awan sore bergerak seolah ditarik dari dua arah yang berlawanan. Di tengahnya tampak garis halus, begitu tipis, namun begitu terasa, seperti retakan kecil pada kaca tua. Cahaya merah merembes dari celah itu, memantul pada wajah Semar yang tampak lebih tua dari biasanya. "Hampir tidak ada manusia yang menyadari," ujar Semar pelan, tanpa menoleh. Suaranya tenang, tetapi mengandung sesuatu yang berat. Langit mulai retak bukan karena kiamat besar sudah dekat, tetapi karena hati manusia sudah terlalu penuh dengan gelap. Kata-kata itu menggantung di udara yang makin dingin. Bagong menelan ludah, wajahnya pucat. "Retak, Pak De. Maksudnya gimana? Emang langit bisa pecah?" Semar mengangkat tangan, menunjuk ke arah langit. Garis tipis itu tampak bergerak sedikit, seperti napas halus dari sesuatu yang sangat jauh. "Kiamat tidak pernah dimulai dari langit," kata Semar lirih. "Ia dimulai dari dalam dada manusia. Ketika manusia melupakan siapa dirinya, kepada siapa ia kembali, dan untuk apa ia diciptakan." Angin berhenti sesaat, seolah ikut mendengarkan perkataannya. Ketiga muridnya terpaku, merasakan sejenis ketakutan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Petruk mencoba tersenyum, meski jelas ia gelisah. "Tapi Pak De, kalau retakan itu bukan kiamat besar, lalu itu apa?" Semar memejamkan mata sejenak, tanda bahwa keseimbangan terganggu. Jawabnya, alam memantulkan apa yang manusia lakukan. Hati manusia retak, maka langit pun ikut retak. Gareng menggaruk kepalanya yang semakin bingung. "Berarti itu ulah manusia?" Semar mengangguk. "Dulu, ketika hati manusia masih terang, bahkan badai pun tampak jernih. Tapi kini manusia dipenuhi kemarahan, iri, dan rakus. Maka dunia berubah mengikuti mereka." Bagong duduk lesu di atas tanah, memeluk lututnya. "Pak De, berarti itu tanda kiamat?" Semar menatap Bagong, lalu tersenyum tipis. "Bukan, gong itu peringatan, tanda bahwa dunia mengirim pesan. Retakan itu tidak memecahkan langit, tetapi memecahkan kesadaran manusia yang mau melihat." Ketiganya saling pandang, merasakan sesuatu yang asing di dada. Mereka campuran takut dan kagum. Semar kemudian melangkah ke tepi bukit, menatap horizon yang terbakar merah. "Hari ini," katanya pelan, "kita mulai belajar bahwa kiamat tidak selalu terdengar keras. Kadang ia hanya terlihat sebagai garis tipis di langit." Ia menoleh pada mereka, dan hanya hati yang bersih yang bisa merasakannya. Langit perlahan menggelap, retakan itu memudar, tetapi rasa tidak nyaman tertinggal di dada mereka. Perjalanan memahami rahasia kiamat baru saja dimulai. Angin malam mulai naik dari kaki bukit ketika Semar mengajak Petruk,
Gareng dan Bagong berjalan menuruni lereng perlahan. Langit senja yang retak tadi perlahan menutup, tetapi kesan anehnya masih tertinggal seperti bayangan yang tidak mau pergi. Tanah di bawah kaki mereka dingin, dan suara hening yang menyelimuti sekeliling membuat langkah mereka terasa lebih berat dari biasanya. Petruk beberapa kali menoleh ke langit, seolah takut retakan itu muncul lagi tanpa peringatan. Semar berjalan paling depan, tongkat kayunya menyentuh tanah dengan ritme tenang. "Retakan di langit tadi," ujar Semar tanpa menoleh, "hanyalah cermin dari apa yang terjadi dalam hati manusia." Gareng mengerutkan dahi. "Dalam hati manusia? Maksudnya bagaimana, Pade?" Semar berhenti sejenak, lalu menatap mereka satu persatu. Mata tuanya memantulkan cahaya senja yang tersisa. Ketika hati manusia dipenuhi dendam, iri, ketamakan, dan kebencian, maka getaran gelap itu naik ke langit. Alam bukan hanya tanah dan pohon. Alam juga langit, cahaya, dan keseimbangan. Petruk menelan ludah. "Berarti yang rusak bukan langitnya, Pak D, tapi kita." Semar mengangguk pelan. "Kiamat tidak dimulai dari bintang jatuh atau bumi terbelah. Kiamat dimulai saat manusia berhenti mendengarkan nuraninya." Bagong yang berjalan paling belakang maju sedikit. "Berhenti mendengarkan nurani. Kayak gimana, Pak De?" Semar kembali melangkah. Perlahan namun pasti. Saat manusia lebih mendengar egonya daripada suara kebaikan. Saat kepentingan menjadi lebih penting dari kasih. Saat dunia lebih dipikirkan daripada jiwa. Mereka berjalan menuju sebuah dataran kecil di mana angin berputar pelan. Dari tempat itu, kelihatan desa kecil yang jauh di bawah, redup oleh cahaya lampu yang mulai dinyalakan. Semar menunjuk ke arah desa itu. "Di sana," katanya, "setiap malam ada manusia yang saling membenci tanpa alasan, saling iri tanpa sebab, saling berlomba mengejar dunia tanpa melihat siapa yang terinjak." Semar menghela napas panjang. Kiamat kecil ada di sana, di rumah-rumah yang sunyi dari kehangatan, di hati-hati yang sibuk berperang dengan dirinya sendiri. Gareng memeluk dua lengannya, merasakan udara semakin dingin. "Pak De, tapi itu kan hal biasa. Manusia memang sering begitu." Semar menatapnya dengan tatapan yang membuat Gareng tersentak. Dan itulah masalahnya. Ketika keburukan dianggap biasa, saat itulah kiamat kecil dimulai. Petruk mengangguk pelan, memahami sedikit demi sedikit. Jadi retakan langit tadi cuma tanda, bukan tujuan? Semar tersenyum samar. Retakan itu seperti ketukan di pintu. Alam sedang mengetuk, mengingatkan manusia agar tidak buta. Mereka kemudian tiba di sebuah batu besar yang permukaannya hangat. Meski malam mulai turun, batu itu seakan menyimpan panas dari siang. Semar meletakkan telapak tangannya di atas batu itu. "Batu ini," ujarnya, "telah berada di sini ratusan tahun. Ia menyimpan getaran manusia yang melintas. Dahulu, ia hangat karena manusia berjalan dengan hati bersih. Tapi kini ia hangat karena dunia menumpuk gelisah." Bagong tercengang. "Batu bisa ngerasain gitu, Pak De?" Semar mengangguk. Semua ciptaan merasakan manusia lebih dari manusia merasakan ciptaan. Mereka bertiga saling berpandangan, merinding tanpa tahu kenapa. Semar menatap langit yang mulai gelap. Hanya tinggal satu garis merah di horizon. "Ingatlah," katanya pelan, "kiamat bukan suara besar. Kiamat adalah ketika hati manusia mati, sementara tubuhnya masih berjalan." Petruk menarik napas dalam. "Kalau begitu, apa manusia masih bisa kembali, Pak De?" Semar menoleh dengan senyum yang penuh keyakinan. "Masih. Justru itulah sebabnya retakan tadi muncul. Langit memberi peringatan supaya manusia tidak terlambat. Malam turun sepenuhnya. Retakan telah menghilang, tapi rasa takut dan penasaran mengiringi langkah mereka menuju pelajaran berikutnya. Pagi datang dengan warna pucat ketika Semar mengajak Petruk, Gareng, dan Bagong turun menuju sebuah pasar tua bernama Pasar Baya. Biasanya pasar ini dikenal hidup sejak ayam pertama berkokok. Udara biasanya dipenuhi aroma rempah. Suara pedagang memanggil pembeli, serta tawa riang yang mengisi pagi. Namun hari itu, suasananya berbeda total. Terlalu sepi, terlalu hening. Seakan ada jantung besar yang berhenti berdetak di tengah pasar itu. Ketika mereka melangkah masuk ke gerbang pasar, ketiganya langsung terdiam. Deretan kios terbuka, tetapi tidak ada pembeli. Beberapa pedagang duduk mematung. Wajah mereka letih dan mata mereka kosong.
Bau ikan asin yang biasanya tajam, kini terasa hambar. Tidak ada suara tawar-menawar, tidak ada teriakan pedagang sayur. Bahkan, suara sandal yang menyeret pun terdengar seperti bisikan yang enggan muncul. Pasar yang biasanya riuh, kini seperti tempat yang kehilangan roh. Gareng mengedipkan mata berkali-kali, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Pak De, biasanya pasar ini ramai sekali. Kenapa sekarang seperti tempat tanpa jiwa?" Semar berdiri di tengah lorong pasar yang kosong, menatap kios demi kios yang tampak tak bernyawa. "Inilah tanda kiamat kecil yang jarang manusia perhatikan," ujarnya pelan. "Ketika manusia kehilangan rasa, ketika pedagang kehilangan kasih, ketika pembeli kehilangan peduli, dunia mulai runtuh dari tempot-tempot seperti ini." Petruk menggaru kepalanya yang panjang. "Pak De, ini cuma pasar. Apa hubungannya dengan kiamat?" Semar menoleh dan menatapnya dalam-dalam. "Kiamat tidak selalu datang dengan suara gemuruh, truk. Kadang kiamat datang dalam bentuk keheningan yang tak disadari. Ketika tempat yang seharusnya penuh kehidupan berubah menjadi kuburan rasa. Itu tanda manusia sedang bergerak menuju kehancurannya sendiri." Mereka berjalan lebih jauh. Seorang pedagang sayur tua tampak merapikan daun bayam Melayu dengan tangan gemetar. Bukan karena usia, tetapi karena dagangannya tak laku lagi. Mata sang pedagang memohon, seakan berharap ada keajaiban kecil hari itu. Semar mendekat, mengusap pelan daun bayam itu. "Ketika manusia menjual tanpa hati dan membeli tanpa syukur," katanya lirih, "pasar kehilangan berkahnya, dan ketika berkah hilang, kehidupan ikut pudar." Bagong yang biasanya bersemangat melihat kios makanan justru berdiri mematung. Ia berada di depan kios gorengan. Namun sang penjual menggoreng tanpa senyum, mengaduk minyak tanpa gairah. Tidak ada sapaan ramah, tidak ada tawa, tidak ada kehangatan. "Pak De, ini bukan pasar," gumam Bagong. "Ini seperti dunia yang capek." Semar mengangguk pelan. Berkah itu seperti darah dalam tubuh manusia. Jika berhenti mengalir, tubuh mati. Begitu juga pasar di sudut lain. Seorang pedagang muda berjalan terburu-buru. Ia menabrak seorang nenek yang berjalan lambat. Alih-alih meminta maaf, ia malah mengomel lalu berlalu tanpa peduli. Gareng hendak menegur, tetapi Semar menahan lengannya. "Jangan," katanya lembut. "Itu bukan salah dia. Dunia membuatnya terburu-buru. Ketakutan adalah api yang membakar belas kasih." Mereka kemudian duduk di bangku kayu tua, dikelilingi pasar yang semakin sunyi. "Dengarkan baik-baik," kata Semar dengan suara tegas namun tenang. "Kiamat bukan hanya hari ketika bumi hancur. Kiamat juga adalah hari ketika manusia berhenti peduli." Ia menatap murid-muridnya satu persatu. Jika pedagang tak peduli pada pembeli, pembeli tak peduli pada pedagang, dan manusia tak peduli pada manusia lain, maka dunia akan retak dari bagian terkecilnya. Petruk menarik napas panjang, merasakan udara pasar yang berat. "Pak De, apa pasar ini bisa hidup lagi?" Semar tersenyum kecil. "Bisa, sangat bisa. Tapi manusia harus hidup dulu hatinya." Pasar baya semakin sunyi. Wejangan Semar pun semakin dalam. Mereka baru memahami, kiamat kecil sering dimulai dari tempot-tempot sederhana yang diabaikan manusia. Suasana pasar baya masih terasa berat ketika Semar mengajak Petruk, Gareng, dan Bagong berjalan lebih dalam melewati deretan kios yang layu. Aroma makanan yang biasanya membangkitkan selera kini seperti tersapu angin. Bahkan suara sendok dan wajan yang biasanya ramai pun lenyap, seolah pasar itu lupa bagaimana caranya bernapas. Ketiganya berjalan pelan, tidak berani bersuara karena keheningan pasar terasa seperti sesuatu yang suci sekaligus menakutkan. Mereka berhenti di depan kios telur milik seorang ibu parubaya. Tangannya memegang satu butir telur, tapi ia tidak menimbangnya atau menawarkan kepada siapapun. Ia hanya menatap telur itu seperti sesuatu yang kehilangan makna. Sesekali ia melihat jam kecil di tangan, bukan menunggu pembeli, melainkan menunggu waktu untuk pulang. Semar mendekat. Ia mengangkat satu butir telur yang berada di keranjang. "Kau tahu," ucap Semar pelan, "ketika manusia menjual sesuatu tanpa hati dan membeli tanpa rasa syukur, maka berkah berhenti mengalir." Gareng mengerutkan kening. "Berkah bisa berhenti, Pade?" Semar mengangguk perlahan. "Berkah bukan benda, Ren. Ia seperti udara, harus terus bergerak. Jika berhenti, maka kehidupan menjadi berat. Seperti pasar ini." Petruk menghela napas panjang,
menatap kios-kios yang tampak seperti bayangan masa lalu. Jadi, pasar ini sepi, bukan hanya karena ekonomi buruk? Bukan, jawab Semar. Ketika manusia mencari untung tanpa kejujuran, ketika pembeli mencari harga tanpa keberkahan, dan saat pedagang bekerja tanpa doa, maka pasar kehilangan rohnya. Mereka melanjutkan perjalanan. Dari kehauan tampak seorang pedagang muda tengah menghitung uang dengan wajah kesal. Ia mengeluh berulang kali, menyalahkan orang lain, menyalahkan cuaca, menyalahkan takdir. Namun ketika seorang nenek tua lewat di depannya, malah ia mendorong nenek itu tanpa peduli. Bagong sempat menggertakkan gigi. "Pak De, boleh nggak aku tegur orang itu?" Semar menggeleng sambil menahan pundaknya. "Tidak perlu, Gong, ia sedang berperang dengan ketakutan dalam dirinya sendiri." "Ketakutan apa, Pak De?" tanya Bagong. Semar memandang pedagang muda itu dengan iba. Takut rugi, takut miskin, takut kalah. Ketakutan membuat manusia melihat dunia sebagai musuh. Dan ketika ketakutan menguasai hati, belas kasih mati, kata-kata itu membuat 3 muridnya terdiam. Mereka tiba-tiba mengerti mengapa pasar itu terasa begitu berat. Bukan karena sepi, tapi karena terlalu banyak manusia yang kehilangan cahaya di hatinya. Semar kemudian berhenti di sebuah sudut pasar, tempat seorang penjual rempah duduk lemas. Di hadapannya ada bungkusan ketumbar dan lada yang terlihat kusam. Bukan karena kualitas buruk, tetapi karena sang pedagang merapikannya tanpa semangat. "Dulu," kata Semar sambil mengusap meja kayu tua, "pasar adalah tempat doa bertemu dengan rezeki. Setiap pedagang memulai hari dengan harapan, setiap pembeli datang membawa senyum. Tapi sekarang semua bergerak tanpa jiwa." Petruk memandang sekeliling, dadanya sesak. Kalau berkah hilang, apa pasar ini bisa bangkit lagi? Semar menoleh dengan senyum tipis. "Bisa, tapi bukan dimulai dari barang atau uang. Berkah kembali ketika hati kembali hidup, ketika manusia saling mendoakan, ketika setiap transaksi disertai rasa syukur." Tiba-tiba angin kecil berhembus melewati lorong pasar. Dedak halus beterbangan, seolah menari sebentar. Semar menatap angin itu lama, lalu berkata, "Kiamat kecil tidak selalu tampak seperti bencana. Kadang ia muncul dalam bentuk pasar yang kehilangan berkah." Gareng merapatkan jubahnya, merasa dingin aneh, merambat ke dada. "Pak De, berarti ini bukan bencana, tapi peringatan?" Semar mengangguk. "Yaren, peringatan halus sebelum peringatan besar datang." Mereka keluar dari pasar itu pelan-pelan, meninggalkan kesunyian yang seolah memohon agar manusia kembali menghidupkan hati mereka. Namun perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tanda berikutnya menunggu di tempat yang lebih kelam. Setelah meninggalkan pasar baya yang sunyi dan penuh duka, Semar mengajak Petruk, Gareng, dan Bagong berjalan menuju sebuah lembah yang sejak lama dikenal karena keindahannya lembah Watu Gede. Menurut cerita para tetua, lembah itu memiliki sungai jernih yang airnya seperti kaca. Siapapun yang minum darinya akan merasa pikirannya terang dan hatinya lapang. Namun saat mereka tiba di pinggir lembah itu, suasana langsung berubah drastis. Aroma menyengat menusuk hidung, seperti campuran limbah, logam, dan sesuatu yang mati. Sungai yang dulu terkenal indah kini berubah menjadi aliran hitam pekat. Buih-buih putih bergelombang di permukaannya, seperti napas terakhir dari sesuatu yang sedang sekarat. Burung-burung yang biasanya bermain di tepi sungai kini menjauh, terbang rendah, seolah takut menyentuh udara di sekitar air itu. Gareng spontan menutup hidungnya. "Pak De, sungai ini seperti mati," katanya dengan suara bergetar. Semar berdiri di tepi air, menatap aliran hitam itu dengan mata yang dalam dan sedih. "Ia memang mati, Ger," jawabnya pelan. "Dan kematiannya adalah tanda lain dari kiamat kecil yang kalian lihat hari ini." Petruk berjongkok, menatap air sungai yang bergerak lambat seperti darah beku. "Bagaimana bisa sungai berubah secepat ini, Pak De? Dulu airnya katanya bening sekali." Semar mengusap batu besar di dekat sungai. Batu itu yang biasanya lembab oleh cipratan air, kini kering dan retak. Sungai tidak berubah dalam sehari. Manusialah yang mengubahnya sedikit demi sedikit, dengan sampahnya, keserakahannya, dan ketidakpeduliannya. Bagong memeluk tubuhnya sendiri. "Pak De, apa ini juga tanda kiamat?" Semar mengangguk. "Ya, Gong, tapi bukan tanda langit hancur atau bumi terbelah. Ini tanda bahwa manusia tidak lagi menjaga dunia yang dititipkan kepada mereka. Mereka menyusuri tepi sungai yang mengalir,
seolah enggan bergerak. Di sepanjang tepiannya, batang-batang pohon tumbang ikoniken mati terdampar, dan lumpur berwarna kelabu menempel pada akar-akar pohon yang putus. Di satu titik Semar berhenti di depan sebatang pohon besar yang masih berdiri tegak, tetapi seluruh daunnya kering kecoklatan. "Dulu," kata Semar sambil menyentuh batang pohon itu, "sungai ini adalah nadi lembah. Ia membawa kehidupan, menyuburkan tanah, memberi makan ikan dan burung. Tapi ketika manusia mulai mencemari sungai, mereka sebenarnya sedang mencemari diri sendiri." Petruk mengangkat alis. "Mencemari diri sendiri? Maksudnya, Pak De?" Semar menatap mereka satu persatu. "Sungai adalah cermin manusia. Jika sungai jernih, hati manusia jernih. Jika sungai keruh, niat manusia keruh. Jika sungai mati, maka bagian dari manusia juga ikut mati." Bagong menatap air yang menghitam itu dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa manusia tega melakukan ini, Pak De?" Semar menghela napas panjang. "Karena manusia lupa bahwa mereka bukan pemilik dunia ini. Mereka tamu yang seharusnya menjaga tuan rumah, bukan merusaknya." Mereka berjalan lagi. Di kejauhan, mereka melihat seorang lelaki berdiri di bibir sungai, melemparkan sekarung sampah plastik tanpa rasa bersalah. Petruk buru-buru berdiri, hendak menegur, tetapi Semar menahan lengannya. "Jangan, Truk. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Banyak manusia berpikir alam adalah barang gratis yang bisa digunakan sesuka hati." Gareng mendekat ke Semar dengan wajah sedih. "Kalau sungai saja bisa mati, apa dunia bisa selamat, Pak De?" Semar menatap lembah yang luas dengan mata yang teduh namun tegas. "Bisa. Semua bisa diperbaiki. Bahkan sungai ini bisa kembali jernih jika hati manusia dibersihkan terlebih dahulu." Mereka duduk di atas batu besar, mendengarkan suara aliran air yang terdengar seperti keluhan panjang dunia. Semar menatap arus hitam itu dan berkata, "Ingatlah, kiamat tidak selalu dimulai dari langit. Kadang ia muncul dari air yang berubah warna, dari kehidupan yang perlahan mati tanpa suara di tengah keheningan lembah itu." Ketiganya baru menyadari satu hal. Kadang manusia menunggu bencana besar, padahal tanda-tanda kecil sudah berteriak sejak lama. Suara aliran sungai hitam terus terdengar lirih ketika Semar bangkit dari duduknya. Ia menatap arus yang bergerak lambat seperti sesuatu yang sedang sekarat, lalu menoleh kepada Petruk, Gareng, dan Bagong. "Sungai ini bukan hanya air," katanya pelan. "Ia adalah ingatan. Ingatan tentang apa saja yang manusia lakukan pada alam. Dan ketika manusia melukai alam, alam tidak membalas. Ia hanya mengembalikan." Kata-kata itu membuat ketiganya terdiam, merasakan hawa dingin yang merayap pelan ke tulang. Mereka mulai berjalan menyusuri tepi sungai yang semakin gelap. Setiap beberapa langkah, mereka menemukan tanda-tanda kehancuran. Akar pohon yang terpapas, jejak lumpur berminyak, hingga bangkai ikan kecil yang terdampar. Gareng menggigit bibirnya, tidak sanggup menatapnya lama-lama. "Pak De, ini seperti dunia yang kehabisan tenaga. Kenapa bisa separah ini?" Semar mengusap batang pohon yang retak. "Karena manusia terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa dunia yang mereka kejar sedang mereka rusak." Petruk memandangi air yang menghitam seperti tinta. "Kalau begini terus, apa mungkin sungai bisa hidup lagi?" Semar menoleh, menatapnya dengan mata lembut namun tegas. "Truk, alam selalu lebih sabar dari manusia. Ia tumbuh perlahan, memberi tanpa pamrih, dan memulihkan diri dengan cara yang manusia tidak pahami. Tapi jika manusia terus melukai, maka kesabaran itu berubah menjadi reaksi." Bagong mengernyit bingung. "Reaksi? Maksudnya Pak De?" Semar menghela napas panjang. "Reaksi alam adalah bencana." Mereka berhenti di sebuah bagian sungai yang lebih luas. Di sini, busa putih mengumpul lebih tebal. Bau menyengat semakin kuat, membuat Bagong menutup hidungnya erat-erat. "Ini bukan marahnya alam," kata Semar. "Ini luka alam yang kembali pada manusia. Ketika sungai tercemar, manusia akan kekurangan air bersih. Ketika hutan terbakar, manusia kehilangan udara. Ketika laut dipenuhi sampah, manusia kehilangan pangan." Ia menatap langit yang tertutup awan kelabu. Banjir, longsor, kekeringan, itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Petruk menelan ludah. "Jadi, bencana-bencana yang sering terjadi itu bukan peringatan?" Semar menggeleng perlahan. "Bukan. Itu jawaban alam atas tindakan manusia.
seperti gelas yang jatuh dari meja. Bukan karena gelas marah, tapi karena manusia ceroboh. Kalimat itu menusuk dada mereka. Mereka mulai sadar betapa besar peran manusia dalam merusak dunia tanpa mereka sadari. Mereka melanjutkan perjalanan hingga mencapai sebuah batu besar yang terbelah dua, seolah pernah dihantam oleh sesuatu yang sangat kuat. Batu ini, ujar Semar, pernah menjadi tempat manusia beristirahat setelah bekerja di ladang. Mereka bercengkerama, makan bersama, dan bersyukur. Kini manusia lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Itulah sebabnya alam kehilangan keseimbangan. Gareng menatap Semar dengan wajah bingung namun penasaran. Pak D, kalau alam sudah bereaksi, apa masih ada cara untuk memperbaiki semuanya? Semar menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Selalu ada jalan. Namun, bukan memperbaiki alam yang paling sulit. Yang paling sulit adalah memperbaiki hati manusia. Jika hati manusia berubah, alam akan mengikuti. Bagong menatap sungai hitam itu dengan mata berkaca-kaca. Pak D, jadi kiamat kecil bukan tentang hancurnya dunia. Semar menggeleng pelan. Bukan, Gong. Kiamat kecil adalah ketika manusia berhenti menjaga rumahnya. Angin lembah berhembus perlahan, membawa aroma tanah yang lelah. Semar melangkah pergi, diikuti ketiga muridnya yang kini lebih paham bahwa bencana bukan datang dari langit, tetapi dari kesalahan manusia sendiri. Perjalanan mereka belum selesai. Tanda berikutnya menunggu di hutan yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih kelam. Petang merayap perlahan saat Semar membawa Petruk, Gareng, dan Bagong menuju sebuah hutan tua yang dikenal dengan nama hutan luruh angin. Dari kejauhan saja, suasananya sudah berbeda. Tidak ada burung yang berterbangan, tidak ada suara jangkrik, bahkan deru angin pun terdengar seperti tertahan. Begitu mereka memasuki gerbang alami hutan itu, dunia seolah berubah menjadi ruang gelap yang penuh kesedihan. Pohon-pohon besar berdiri rapat dahan-dahannya, menjulur seperti tangan panjang yang sedang meratap. Akar-akar menjalar di tanah, tetapi warnanya pucat dan mengering. Udara hutan yang biasanya dingin dan segar, kini pengap dan berat, seperti mengandung sesuatu yang tak ingin dilepaskan. Bagong memeluk lengannya, menggigil meski tidak ada angin. Pak D, kenapa hutan ini seperti kuburan hidup? Suaranya serak. Semar tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan. Jemarinya menyentuh batang pohon yang retak dan kering. Inilah hutan yang sedang berduka, katanya akhirnya. Ketika makhluk-makhluk kecil pergi, hutan kehilangan suaranya. Dan ketika hutan kehilangan suaranya, itu tanda bahwa keseimbangan alam mulai runtuh. Petruk melihat sekeliling dengan hati gelisah. Dulu aku pernah lewat sini. Pak D, suasananya tidak seseram ini. Dulu masih banyak hewan. Semar mengangguk penuh arti. Mereka tidak pindah. Truk, sebagian pergi, sebagian mati. Gareng menelan ludah. Kenapa, Pak D? Apa yang membunuh mereka? Semar mengusap daun yang kering dan hancur hanya dengan sedikit tekanan. Manusia lupa bahwa mereka bukan satu-satunya penghuni dunia. Ketika manusia merusak hutan, menebang pohon sembarangan, membakar lahan, memburu binatang, maka makhluk hutan kehilangan rumah. Dan ketika rumah mereka hilang, hutan ikut kehilangan jiwa. Mereka melanjutkan perjalanan sampai ke bagian hutan yang lebih dalam. Semakin jauh mereka masuk, semakin sunyi tempat itu. Tidak ada suara apapun, bahkan suara dedaunan yang bergesekan pun tidak terdengar. Sunyi yang menggantung seperti peringatan. Bagong merapat pada Petruk, ketakutan. Pak D, kenapa hutan ini seperti sedang menahan napas? Semar menatap kegelapan hutan yang memanjang, karena ia sedang mengingat luka-luka yang manusia berikan. Di sebuah titik, mereka berhenti di depan pohon besar yang tumbang. Di sekelilingnya terdapat bekas cakar hewan, bulu burung yang terbakar, dan jejak kaki binatang yang tampak seperti berlari ketakutan. Gareng berjongkok, menyentuh tanah yang pecah, seolah ada sesuatu yang membuat mereka lari. Semar mengangguk pelan. Benar, ketika hutan dibakar manusia, asapnya membunuh banyak makhluk kecil. Yang selamat pun tersesat dan tak kembali. Hutan ini menangis, tapi manusia tidak mendengarnya. Petruk berdiri sambil memandang jauh ke dalam hutan yang gelap. Pak D, kenapa manusia kejam sekali pada alam? Semar menoleh. Suaranya berat namun lembut. Karena manusia pikir mereka berkuasa. Padahal alam bisa bertahan tanpa manusia. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam.
tiba-tiba suara ranting patah terdengar dari balik kegelapan. Tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Bagong meloncat ketakutan. Petruk dan Gareng menegang, namun Semar berdiri tenang. Itu bukan sesuatu yang ingin menyakiti. Itu suara hutan yang sedang bergerak pelan. Hutan ini hidup, tapi kehilangan semangatnya. Ia kemudian berkata, ketika hewan-hewan pergi, itu berarti penjaga keseimbangan alam telah lenyap. Dan hilangnya penjaga-penjaga kecil itulah tanda kiamat kecil dari bumi. Mereka keluar dari hutan dengan langkah berat. Heningnya hutan luruh angin tertinggal di belakang mereka, tapi rasa sedihnya ikut terbawa dalam hati. Perjalanan Semar belum selesai. Tanda berikutnya menunggu di kaki gunung yang tidak pernah benar-benar tidur. Keluar dari hutan luruh angin, Semar dan ketiga muridnya berjalan melewati jalur tanah yang mengarah lebih dalam ke wilayah hutan. Meskipun mereka sudah berada di luar batas hutan tua itu, suasana sunyi masih mengikuti, seperti bayangan yang tak mau pergi. Tak ada suara burung, tak ada suara ranting patah oleh langkah hewan kecil. Bahkan angin pun terasa seperti enggan menyentuh pepohonan. Bagong beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti mereka. Langkah mereka berhenti di sebuah lapangan kecil yang terbuka, tempat sinar matahari berhasil menembus kanopi pohon-pohon tinggi. Namun pemandangan itu tidak mengundang rasa lega. Di tanah, banyak bulu burung bertebaran, sebagian hangus di ujungnya. Tak jauh dari situ, terlihat jejak-jejak kaki binatang yang berlari terburu-buru, meninggalkan tanah yang retak dan gersang. Semar berdiri lama, memandang ke arah bulu-bulu itu, wajahnya menyiratkan kesedihan yang dalam. Dulu, kata Semar sambil menunjuk bulu-bulu tersebut, tempat ini dipenuhi suara burung yang bernyanyi setiap pagi. Mereka membawa kabar baik bagi hutan. Mereka menjaga keseimbangan, tapi sekarang ia menghela napas panjang. Burung-burung itu pergi dan sebagian mati. Gareng menunduk, menyentuh sehelai bulu yang hangus di ujung, seolah mereka kabur dari sesuatu. Tapi apa yang menakuti mereka sedalam ini? Pade, Semar memandangi pepohonan yang berdiri layu. Asap, jawabnya. Pembakaran lahan di bagian lain hutan membuat burung-burung kehilangan arah. Yang lemah mati, yang kuat tersesat dan tidak kembali. Hutan bukan sekadar pohon. Hutan adalah rumah bagi makhluk kecil yang menjaga keseimbangan alam. Jika mereka pergi, maka hutan pun kehilangan penjaganya. Petruk menggelengkan kepala dengan wajah serius. Sesuatu yang jarang terlihat darinya. Berarti manusia yang membakar hutan itu sebenarnya sedang memukul dirinya sendiri. Semar menepuk pundaknya pelan. Benar, Truk. Namun yang lebih menyedihkan, manusia sering tidak menyadari hal itu. Mereka membakar lahan untuk membuka tanah baru, tetapi tidak tahu bahwa satu percikan kecil bisa merusak kehidupan puluhan tahun. Mereka bergerak lebih dalam ke lapangan itu. Di tepi sebuah akar pohon besar, tampak beberapa jejak kaki hewan besar, seperti kijang atau babi hutan yang terlihat melompat dan berlari tanpa arah. Jejak itu tercampur dengan tanah hangus dan dedaunan yang berubah hitam. Bagong memeluk dirinya kuat-kuat. Pak De, aku takut hewan-hewan ini pergi karena mereka tahu sesuatu, ya? Semar berpaling kepadanya. Betul, Gong. Hewan-hewan peka terhadap perubahan alam. Mereka bisa merasakan getaran yang manusia abaikan jika mereka lari. Itu tanda bahwa keseimbangan alam sudah sangat terganggu. Ia menatap tiga muridnya satu persatu. Kiamat kecil tidak hanya terjadi ketika sungai mati atau pasar kehilangan berkah. Kiamat kecil juga terjadi ketika makhluk yang selama ini menjadi penjaga diam-diam meninggalkan kita. Mereka berjalan hingga tiba di sebuah pohon besar yang tumbang. Bekas pembakaran tampak jelas di sekeliling batangnya, dan beberapa sarang burung tampak kosong, hanya menyisakan ranting-ranting kering. Petruk menyentuh batang pohon itu dan berkata, Pak De, kalau hutan sudah begini, apa manusia bisa hidup tanpa mereka? Semar menggeleng perlahan. Manusia mengira mereka kuat, padahal kekuatan dunia terletak pada makhluk kecil dan sederhana seperti burung, lebah, dan serangga. Ketika mereka hilang, manusia tidak hanya kehilangan suara hutan, manusia kehilangan masa depan. Angin berhembus perlahan, akhirnya terdengar lagi, tetapi bukan angin yang menyejukkan. Angin itu membawa aroma kayu terbakar dan kesepian yang menusuk dada. Semar menatap langit yang tertutup kabut tipis. Ingat, katanya lirih,
ketika penjaga-penjaga kecil alam pergi, dunia sedang bersiap menghadapi babak baru dari kiamat kecil. Mereka meninggalkan lapangan itu dengan langkah berat, membawa kesedihan hutan yang tertinggal di belakang mereka. Namun perjalanan mereka masih panjang, dan tanda berikutnya menunggu di kaki gunung yang tak pernah tidur. Setelah meninggalkan hutan yang sunyi dan penuh duka, Semar membawa Petruk, Gareng, dan Bagong menuju sebuah wilayah yang berubah drastis suasananya. Tidak lagi lembab dan gelap seperti hutan, tetapi panas, kering, dan dipenuhi aroma belerang. Di hadapan mereka berdiri sebuah gunung raksasa, Gunung Karang, salah satu gunung api tertua yang tidak pernah benar-benar tidur. Dari kehauan gumpalan asap putih tipis terus keluar dari puncaknya, seolah gunung itu menghela napas panjang yang tidak pernah habis. Bagong menatap puncak gunung dengan mata yang melebar. "Pak D, gunung itu seperti mau meletus kapan saja." Petruk mengangguk sambil mengusap keringat di dahinya. "Udara di sini panas sekali, padahal belum dekat lava." Semar tersenyum kecil, namun matanya tetap serius memandangi gunung itu. Gunung ini memang selalu siap meletus, ngegeret, tapi bukan berarti ia sedang marah. Gunung tidak punya amarah. Yang punya amarah itu manusia, dan gunung hanya merespons. Gareng mengangkat alis. "Merespons? Maksudnya, Pade?" Semar mengajak mereka mendekati tebing batu hitam yang terbelah lebar seperti pernah dihantam oleh kekuatan luar biasa. Ketika mereka menyentuhnya, batu itu terasa hangat, bahkan menyengat di beberapa bagian. Gunung api adalah lambang ketegasan alam, jelas Semar. Ia bisa diam bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Namun ketika manusia terlalu serakah, terlalu merusak, terlalu menginjak aturan alam, gunung menjadi tempat pertama yang memberi peringatan. Angin tiba-tiba bertiup dari arah kawah, membawa suara rendah yang terdengar seperti gemeretak dari perut bumi. Petruk dan Gareng memegang pakaian mereka agar tidak terhempas, sementara Bagong hampir jatuh mundur. Namun Semar berdiri tegap, tidak bergerak sedikit pun. "Dengarkan," kata Semar setelah angin mereda. "Itu bukan ancaman, itu suara gunung sedang berbicara." Petruk memiringkan kepalanya. "Berbicara tentang apa?" Semar menatap puncak gunung yang berasap. "Tentang keseimbangan yang terganggu, tentang dunia yang sedang menipis kesabarannya. Gunung tahu apa yang manusia tidak mau lihat." Gareng menatap sela-sela batu yang mengeluarkan asap tipis. "Pak D, kalau gunung mulai sering bergolak, apa itu tanda kiamat besar?" Semar menggeleng pelan. "Tidak, Ren. Itu tanda bahwa sebuah masa sedang mendekati akhirnya." Alam bekerja dalam siklus. Setiap beberapa ratus tahun, dunia mengalami pembersihan. Gunung, laut, angin, dan bumi bekerja bersama untuk mengembalikan keseimbangan. Mereka berjalan ke sebuah jurang kecil yang menganga seperti mulut raksasa. Semar mengambil batu kecil, lalu melemparkannya ke dalam. Suara gema dari kedalaman jurang terdengar lama, menunjukkan betapa dalamnya tempat itu. "Kalian lihat," kata Semar, "batu kecil saja bisa menimbulkan gema yang panjang. Begitu juga manusia. Sekecil apapun dosa yang dilakukan berulang-ulang, suatu hari akan jatuh ke titik terdalam dan memicu sesuatu yang besar." Bagong menggigit bibirnya. "Jadi, ketika gunung meletus, itu bukan karena Tuhan marah?" Semar tersenyum lembut. "Bukan, Gong, itu konsekuensi, seperti gelas yang jatuh karena tidak dipegang, bukan karena gelas membenci manusia." Petruk menatap puncak gunung dengan rasa hormat. "Kalau begitu, gunung adalah penjaga keseimbangan dunia." "Benar," sahut Semar. "Dan ketika gunung terbangun, itu berarti manusia sudah menyentuh batas yang seharusnya tidak dilewati." Asap di puncak gunung terlihat semakin tebal, memantulkan cahaya senja yang mulai turun. Semar menghela napas. Kiamat bukan hanya soal kehancuran. Ia adalah peringatan, dan gunung adalah peringatan paling keras, namun paling jujur. Mereka menatap gunung itu lama, merasakan getaran halus di tanah, seperti denyut nadi bumi yang sedang mempercepat langkahnya. Perjalanan menuju rahasia berikutnya sudah menunggu lebih tinggi, lebih sunyi, dan lebih dekat dengan tanda langit yang retak. Senja turun perlahan di kaki Gunung Karanglawu ketika Semar mengajak Petruk, Gareng, dan Bagong bergerak menuju sisi lain dari gunung itu. Asap putih yang keluar dari puncaknya tampak lebih berat dibanding sebelumnya. Berputar pelan,
seolah membawa pesan yang ingin disampaikan bumi. Udara panas bercampur dengan aroma belerang membuat napas terasa berat. Namun, Semar tetap berjalan tenang, seolah ia sudah memahami bahasa yang sedang dibisikkan alam. Petruk menatap ke atas, mengikuti arah asap yang berputar. "Pak D, tadi panjenengan bilang gunung adalah peringatan, bukan hukuman. Apa itu berarti setiap letusan punya makna?" Semar menoleh sebentar, lalu mengangguk. Letusan gunung, badai besar, banjir, gempa, semua itu adalah cara alam mengembalikan keseimbangannya. Alam bekerja dalam siklus panjang. Ketika dunia terlalu penuh dengan kerusakan, alam membersihkan diri. Garing mengangkat alisnya, mencoba memahami. Membersihkan diri kayak orang mandi? Bagong langsung menyenggolnya. Tapi Semar tertawa kecil. "Bisa dibilang begitu, Ren. Bumi memiliki caranya sendiri untuk memulihkan luka-luka yang manusia tinggalkan. Gunung melepaskan tekanan, laut menelan sampah, angin menyebarkan benih baru. Semua itu bagian dari siklus panjang yang manusia jarang lihat." Mereka tiba di sebuah tebing batu yang hangus di sebagian sisinya, bukti bahwa wilayah itu pernah dilalui aliran lava puluhan atau ratusan tahun lalu. Batu-batu hitam itu kini ditumbuhi lumut hijau muda. Semar menunjuk lumut itu. "Lihat, setelah api yang membakar dan menghancurkan, alam menumbuhkan kehidupan baru. Itulah siklus pembersihan. Alam meruntuhkan untuk membangun kembali." Petruk berjongkok, menyentuh lumut itu dengan hati-hati. "Berarti bencana itu tidak selalu buruk, Pak De?" "Bukan buruk," jawab Semar. "Menakutkan, iya. Menyakitkan, iya. Tapi buruk, belum tentu." Keburukan sering berasal dari manusia yang tidak mau belajar darinya. Bencana adalah guru, tapi banyak manusia merasa dirinya terlalu pintar untuk belajar. Gareng menatap jurang yang tak jauh dari mereka. Jadi kiamat kecil juga bagian dari siklus itu? Semar memandang jauh ke horizon yang mulai berwarna merah gelap. Betul, ketika manusia terlalu banyak berbuat kerusakan, alam mulai mempercepat siklusnya. Gunung jadi lebih sering bergolak, laut lebih sering naik, angin lebih sering berubah arah. Itu tanda alam sedang memperbaiki dirinya sendiri. Angin panas bertiup tiba-tiba, membuat rambut mereka berterbangan. Suara gemeretak halus terdengar dari bawah tanah, seolah gunung sedang mengatur napas. Bagong menggigil meski udara panas. "Pak D, itu suara apa?" Semar menutup mata sebentar, merasakan getaran halus itu. "Itu suara bumi sedang bergeser. Bukan tanda kiamat besar, tetapi tanda bahwa alam semakin mendekati siklus pembersihan." Petruk menelan ludah. "Kalau begitu, apa manusia harus takut, Pak De?" Semar membuka mata dan menatap mereka dengan lembut. "Takut tidak akan mengubah apapun. Yang manusia harus lakukan adalah sadar. Sadar bahwa dunia ini bukan untuk dirusak. Sadar bahwa alam sedang memberi peringatan yang semakin jelas. Takut hanya membuat manusia panik. Kesadaran membuat manusia berubah." Mereka melanjutkan langkah, meninggalkan tebing hangus itu. Cahaya senja menempel di kulit mereka seperti sisa-sisa panas dari gunung yang belum padam. Semar berjalan di depan dengan langkah mantap. "Ingat," katanya pelan, "alam tidak menyakiti, alam hanya mengembalikan. Dan ketika manusia memahami itu, barulah dunia bisa bernapas kembali." Ketiganya terdiam panjang, menyadari betapa kecil manusia dibandingkan kekuatan alam yang bekerja dalam diam. Perjalanan mereka belum selesai. Tanda berikutnya menunggu di tempat lebih tinggi, tempat di mana langit pertama kali retak. Setelah melewati wilayah panas di kaki gunung, Semar membawa Petruk, Gareng, dan Bagong menyusuri jalan berbatu yang semakin menanjak. Udara terasa lebih dingin, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Suara dunia perlahan memudar, digantikan hembusan angin tipis yang terasa seperti bisikan halus. Dataran tinggi tempat mereka menuju tampak sunyi-sunyi dengan cara yang tidak wajar, seolah langit sedang menahan napas. Ketika mereka tiba di puncak dataran itu, dunia tampak berbeda. Tanahnya keras seperti batu, tetapi di permukaannya terdapat retaken kecil yang memancarkan cahaya keemasan. Cahaya itu lembut, namun memberi kesan seakan ada sesuatu di bawah permukaan yang masih hidup, masih bergerak. Semar berdiri tegak memandangi langit luas di atas mereka. Langit itu tampak terlalu tenang, terlalu jernih, seperti lembar kaca yang telah dipoles ribuan kali. Petruk mengusap lengannya yang merinding. "Pak D, tempat apa ini?"
Kenapa tanahnya seperti menyala? Semar menunjuk ke permukaan tanah yang retak. Ini adalah dataran tempat langit pertama kali retak. Di sini, manusia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat dari bawah. Bagong menelan ludah, mendekat pada Semar seperti mencari perlindungan. Pak D, langit retak itu beneran ada, bukan cuma perasaan? Semar mengarahkan tongkatnya ke atas. Lihatlah, baik-baik di tengah langit. Ketiganya mendongak. Pada awalnya mereka tidak melihat apa-apa. Namun ketika fokus mereka lebih dalam, sebuah garis tipis muncul seperti goresan kuku halus pada permukaan cermin. Garis itu hampir tak terlihat. Tetapi semakin lama mereka menatapnya, garis itu tampak memanjang perlahan. Gareng tercekat. Pak D, itu retakan. Ya? Jawab Semar pelan. Itu permulaan. Cahaya putih samar merembes dari celah itu. Bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih purba. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi membuat dada terasa penuh. Bagong bersembunyi di balik punggung Petruk. Pak D, kalau retakan itu semakin besar, langit bisa jatuh nggak? Semar tersenyum kecil. Langit tidak jatuh, Gong. Langit terbuka. Petruk mengkerutkan kening. Hatinya berdegup kuat. Terbuka. Buat apa Pak D? Untuk menyingkap cahaya terakhir. Jawab Semar. Cahaya yang tidak ada makhluk bisa memalingkan wajah darinya. Cahaya perhitungan. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi turun seperti selimut tebal yang menutupi seluruh dataran. Garis tipis itu bergerak lagi. Kali ini sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Kilau putihnya seperti napas yang tersembunyi di balik tirai langit. Petruk menelan ludah. Pak D, kenapa garis itu bisa muncul? Semar menatap mereka dengan wajah serius. Karena keseimbangan dunia semakin menipis. Cahaya dan kegelapan bertabrakan. Dan retakan itu adalah tabir pertama yang terbuka. Gareng menatap kota jauh di bawah sana yang tampak kecil seperti miniatur. Kalau itu benar, apa manusia bisa merasakannya? Bisa, jawab Semar. Sebelum retakan terlihat, manusia merasakannya lebih dulu. Mereka merasa gelisah tanpa alasan. Langit tampak janggal, waktu terasa lebih cepat. Hati terasa lebih berat. Itu tanda awal. Tiba-tiba suara halus terdengar di langit. Bukan gemuruh, bukan dentuman, melainkan suara seperti dua logam tipis bersentuhan. Retakan itu memanjang seujung jari. Cahaya putihnya berdenyut sekali, seperti jantung yang berdetak. Bagong memeluk Petruk erat-erat. Pak D, ini aman gak? Tidak aman, jawab Semar jujur. Tapi tidak berbahaya bagi mereka yang tidak takut pada kebenaran. Semar menoleh pada murid-muridnya. Kalian sudah melihat tanda dari langit. Setelah ini, kita akan melihat tanda dari bumi. Dan tanda itu jauh lebih dekat dari yang kalian bayangkan. Dataran itu kembali sunyi, tetapi dada mereka bergetar. Retakan di langit hanyalah babak pembuka dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan perjalanan mereka baru memasuki gerbangnya. Retakan tipis di langit masih berpendar samar ketika Semar mengajak Petruk, Gareng, dan Bagong berdiri lebih dekat ke tepi dataran tinggi itu. Angin yang sebelumnya berhenti kini berhembus kembali, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Namun bukan dingin biasa. Dingin itu terasa seperti menyentuh bagian dalam diri mereka. Menyentuh sesuatu yang lebih halus dari sekadar tubuh menyentuh hati. Petruk memeluk dirinya sendiri, menatap retakan langit itu tanpa berkedip. Pak D, aku merasa seperti dilihat dari balik langit. Semar menoleh padanya. Itu karena cahaya yang keluar dari retakan itu bukan cahaya biasa. Itu cahaya yang dikenal sebagai cahaya perhitungan. Cahaya yang menyingkap semuanya tanpa pengecualian. Kata-kata itu membuat Gareng dan Bagong serempak menelan ludah. Gareng mencoba tersenyum, meski jelas ia ketakutan. Jadi, itu cahaya malaikat, Pak D. Semar menggeleng pelan. Bukan. Cahaya perhitungan bukan milik malaikat, bukan milik manusia, bukan milik makhluk manapun. Cahaya itu adalah kebenaran yang dilepas langsung dari sumbernya. Ia menatap langit. Ketika cahaya itu terbuka sepenuhnya, seluruh ciptaan akan melihat dirinya dengan jujur. Dan itulah yang membuat bumi berguncang. Bagong menyembul dari belakang Petruk. Suaranya bergetar. Kalau cahaya itu muncul, apa dunia langsung hancur? Tidak, jawab Semar. Ketika cahaya itu muncul, manusia tidak akan bisa bersembunyi dari dirinya sendiri. Semua yang disembunyikan
Semua yang pura-pura, semua topeng akan jatuh. Semar menatap mereka satu persatu, dan ketakutan terbesar manusia bukan kiamat, tetapi melihat dirinya apa adanya. Retakan itu kembali berdenyut. Cahaya putih merembes lebih jelas, membuat garis tipis itu terlihat seperti luka kecil di langit. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada petir, hanya getaran ringan yang terasa seperti napas alam. Petruk perlahan mendekatkan tangannya ke arah retakan, meski jaraknya masih jauh. "Pak D, mengapa cahaya itu tidak menyilaukan? Biasanya cahaya yang kuat membuat mata perih." Semar menjawab tanpa memalingkan pandangannya dari langit. "Karena cahaya itu bukan untuk mata. Cahaya itu untuk hati." Ia tidak menyilaukan pandangan, tetapi mengguncang kesadaran. Gareng menatap tanah yang retaknya berpendar keemasan. Kalau cahaya itu turun, apa semua makhluk bisa melihatnya? Semar menghela napas pelan. Ketika saat itu tiba, manusia, jin, bahkan malaikat akan dipaksa melihat kebenaran tanpa bisa berpaling. Itu adalah momen ketika dunia tidak lagi menipu dan tidak lagi ditipu. Bagong merapat lebih dekat pada Semar. "Pak D, kalau cahaya itu bisa mengungkap semuanya, apakah itu tanda kiamat besar?" Semar tersenyum tipis, tetapi ada duka dalam senyumnya. Cahaya perhitungan adalah penanda bahwa babak akhir semakin dekat. Bukan kiamatnya, tapi pintu menuju kiamat sudah mulai terbuka. Angin tiba-tiba berhenti lagi. Sunyi turun untuk kedua kalinya. Retakan di langit bergetar, seperti sesuatu di baliknya sedang mencoba keluar. Cahaya putih itu berkedip sekali lalu menghilang perlahan, seolah ditutup dari dalam. Petruk terkejut. "Pak D, apa yang terjadi?" "Cahaya itu kembali tidur," jawab Semar. "Karena belum waktunya, tapi ia sudah menunjukkan diri untuk mengingatkan manusia." Gareng menarik napas panjang, dadanya terasa berat. "Pak D, kalau manusia tahu ini, apakah mereka akan berubah?" Semar menatap horizon yang memerah. Sebagian akan berubah, sebagian lagi akan menutup mata. Tetapi retakan itu akan terus memanjang. Sampai manusia siap atau tidak siap, suasana kembali sunyi. Cahaya telah pergi, tetapi getarannya masih tinggal di dada mereka. Semar berjalan ke arah jalan turun dataran tinggi. Kita sudah melihat tanda langit. Sekarang, kita akan melihat tanda yang jauh lebih halus, tetapi lebih dalam. Tanda yang bersembunyi di tempat waktu berhenti. Mereka mengikuti Semar, meninggalkan langit yang tampak seperti memiliki luka yang belum sembuh. Perjalanan mereka memasuki babak baru, babak yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya siap melihat kebenaran. Perjalanan turun dari dataran tinggi membawa Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong ke sebuah jalur misterius yang tidak terlihat seperti jalan biasa. Tanahnya lebih putih, lebih halus, seolah baru saja ditata oleh tangan yang tidak manusia. Jalur itu berkelok lembut di antara bebatuan, sebelum akhirnya terbuka ke sebuah tempat yang tidak tercatat dalam peta mana pun. Sebuah taman sunyi dengan cahaya yang tidak berasal dari matahari. Taman itu hening, bukan hening yang menenangkan, melainkan hening yang membuat dada terasa kosong, seolah seluruh dunia menahan geraknya. Pohon-pohon di taman itu berdiri tegak dengan daun yang tidak bergerak. Bunga-bunganya membuka kelopak tanpa suara. Bahkan aliran sungai kecil yang biasanya mengeluarkan gemericik mengalir tanpa satupun bunyi. Semuanya diam, semuanya menunggu. Petruk mendekat ke Semar dengan wajah pucat. "Pak Adit, kok rasanya kayak kita masuk ke tempat yang nggak seharusnya dimasuki manusia?" Semar tersenyum tipis. "Karena memang begitu, Truk, taman ini bukan tempat biasa. Ini adalah taman hening, tempat di mana waktu hanya menjadi tamu." Bagong mengintip dari belakang Gareng, matanya berkedip cepat. "Waktu? Tamu? Kok bisa, Pak D?" "Karena di tempat ini," jawab Semar pelan. "Waktu tidak berani duduk, ia hanya lewat sebentar." Mereka berjalan pelan memasuki taman itu. Tidak satu pun dedaunan bergerak. Suasana seperti berhenti pada detik yang tidak pernah selesai. Gareng melihat ke arah sebuah sungai kecil yang airnya mengalir sangat jernih, tetapi permukaannya tetap seperti kaca. "Pak D, kenapa sungai ini tidak bersuara? Bahkan daun jatuh saja tidak ada." Semar mendekati sungai itu dan menatap warnanya yang aneh putih kebiruan, seperti campuran cahaya bulan dan fajar. "Karena tempat ini menyimpan rahasia besar," kata Semar.
rahasia yang hanya dipahami oleh alam sebelum kiamat besar. Petruk menahan napas. Rahasia apa, Pade? Semar menatap mereka satu persatu. Rahasia bahwa sebelum kiamat dimulai, waktu berhenti sejenak, bukan karena dunia rusak, tapi karena Tuhan menghentikannya demi memberi kesempatan terakhir kepada setiap jiwa. Gareng terkejut. Kesempatan terakhir? Maksudnya tanpa manusia sadar? Semar mengangguk. Betul. Ketika waktu berhenti, manusia tidak merasakannya, tetapi hatinya merasakan panggilan kecil. Ada yang tiba-tiba ingin meminta maaf. Ada yang tiba-tiba ingin memeluk orang yang ia sayangi. Ada yang tiba-tiba ingin berubah. Itu semua karena waktu berhenti sekejap, memberi ruang bagi cinta untuk bekerja. Bagong menelan ludah. Berarti banyak orang yang pernah merasakan detik hening itu, tapi nggak sadar itulah keindahannya, kata Semar. Kiamat bukan hanya tentang ketakutan. Ia juga tentang kasih, tentang kesempatan terakhir. Mereka tiba di sebuah batu besar yang berdiri seperti monumen tua. Batu itu berkilau samar, seolah menyimpan ingatan yang sangat tua. Semar menyentuh permukaannya. Batu ini yang pertama kali merasakan ketika waktu berhenti, dan batu ini pula yang akan bergetar sebelum kiamat benar-benar dimulai. Petruk menempelkan telinganya ke batu itu. Tapi, aku nggak dengar apa-apa, Pade, karena telingamu masih sibuk mendengar dunia. Jawab Semar. Untuk mendengar tanda kiamat, kau harus hening seperti taman ini. Tiba-tiba, getaran halus terdengar, suara seperti dua lempeng tipis bersentuhan. Begitu lembut namun terasa hingga ke tulang. Bagong menjerit kecil. Pakde, itu suara apa? Semar menarik napas panjang. Itu suara waktu yang kembali bergerak. Pelajaran kita di taman ini sudah selesai. Angin mulai berembus kembali. Bunga-bunga bergerak. Air sungai kembali bersuara. Taman itu hidup lagi. Semar melangkah keluar dari taman sambil berkata, jika ingin memahami kiamat, jangan lihat bencana, lihatlah hening. Perjalanan mereka berlanjut menuju tempat berikutnya, pasar gelap, tempat manusia menukar hatinya. Keluar dari taman hening yang membuat waktu terasa berhenti, Semar memimpin Petruk, Gareng dan Bagong menyusuri lembah kecil yang tampak biasa dari luar. Namun semakin mereka berjalan, udara berubah menjadi lebih berat. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat merayap perlahan mengikuti langkah mereka. Tanah di sekitar mereka menjadi gelap dan kabut tipis bergerak pelan di permukaan tanah seperti asap yang kehilangan arah. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang tampak seperti pasar luas namun sangat berbeda dari pasar manusia. Kios-kios tua berdiri berderet dengan papan kayu yang bergoyang tertiup angin. Namun, tidak ada pedagang, tidak ada pembeli, dan tidak ada suara kehidupan. Hanya suara papan yang berdecit pelan, seperti rintihan tempat yang sudah terlalu lama dilupakan. Petruk mengerutkan kening. Pakde, ini pasar. Kenapa sepi sekali? Rasanya seperti tempat yang ditinggalkan puluhan tahun. Gareng memeluk dirinya sendiri. Aku merasa seperti ada yang memperhatikan kita dari bayangan itu. Bagong langsung menempel pada punggung Semar. Pakde, jangan-jangan ini pasar arwah? Semar tersenyum tipis, tetapi mata tuanya tampak serius. Bukan pasar arwah. Gong ini jauh lebih menakutkan dari itu. Ia melangkah ke tengah pasar dan berhenti di sebuah kios tua yang kacanya setengah pecah. Di dalamnya terlihat benda-benda aneh, secari kertas kosong, jam rusak, bingkai foto tanpa gambar, bunga layu, dan bola kristal kecil yang berkilau samar. Inilah, kata Semar pelan, pasar gelap manusia, tempat hati mereka diperdagangkan tanpa mereka sadari. Petruk melangkah mendekat dengan hati-hati. Diperdagangkan, maksudnya hati beneran, Pakde. Tidak secara harfiah, jawab Semar. Tapi manusia sering menukar hatinya dengan kesombongan, iri hati, dendam, gengsi, dan nafsu. Mereka menukar cinta dengan pencitraan, menukar ketenangan dengan keinginan yang tidak ada ujungnya. Semar mengambil bola kristal kecil di depan mereka. Saat ia mengangkatnya, kilau di dalam bola itu berubah-ubah, menampilkan bayangan berbagai wajah manusia. Ada yang bersedih, ada yang sombong, ada yang marah, ada yang kosong. Di dalam bola ini, lanjut Semar, tersimpan jejak hati manusia yang telah ditukar. Semakin banyak manusia yang kehilangan hati sejatinya, semakin ramai pasar ini. Bagong tersentak. Berarti
pasar ini rame, tapi kita nggak lihat. Semar mengangguk. Pasar ini ramai di dimensi yang tidak dilihat mata. Ramai oleh manusia yang kehilangan jati dirinya. Gareng melihat ke kios lain yang tergantung ratusan topeng dengan berbagai ekspresi senyum palsu. Wajah garang, wajah menangis, wajah penuh keserakahan. Pak D, ini topeng apa? Topeng-topeng yang dipakai manusia ketika hati mereka tidak asli lagi. Jawab Semar. Semakin dekat kiamat kecil, semakin banyak manusia memakai topeng. Topeng untuk terlihat baik, topeng untuk menutupi kebusukan, topeng untuk menutupi kekosongan. Petruk menghela napas panjang. Berarti tanda kiamat paling besar bukan alam rusak Pak D, tapi hati manusia rusak. Semar menatapnya dengan bangga. Itulah tanda yang paling berbahaya. Ketika manusia tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saat itulah dunia berada di ambang kehancuran. Bagong mengambil satu topeng dan menatapnya lama. Kalau topengku, kira-kira yang mana Pak D? Topeng lapar. Jawab Semar sambil tertawa kecil. Tapi itu topeng lucu. Yang berbahaya adalah mereka yang memakai topeng untuk menyakiti. Mereka berjalan ke ujung pasar. Suasana semakin berat, seolah pasar itu menahan napasnya sendiri. Petruk berdehem pelan. Pak D, kalau manusia sudah masuk pasar ini, apa bisa keluar lagi? Semar menepuk bahunya. Bisa, selama hati masih mau merasa bersalah. Selama manusia masih bisa menangis atas kesalahannya sendiri, bukan kesalahan orang lain. Cahaya matahari mulai masuk ke ujung pasar. Semar memandang ke arah cahaya itu lalu berkata, tanda berikutnya bukan di bumi, bukan di hati, tapi di langit yang berputar. Dan itu jauh lebih berbahaya. Mereka melangkah keluar dari pasar gelap itu meninggalkan tempat di mana hati manusia pernah ditukar tanpa disadari. Keluar dari pasar gelap, tempat hati manusia ditukar. Semar membawa Petruk, Gareng, dan Bagong melewati jalur sunyi yang membentang di antara bukit-bukit batu. Matahari sudah hampir tenggelam, tetapi cahaya jingga yang tersisa justru membuat dunia tampak lebih asing. Tidak ada hembusan angin, tidak ada suara burung. Bahkan langkah kaki mereka seperti tenggelam dalam keheningan yang berlapis-lapis. Seolah alam sedang menahan sesuatu yang sudah lama ingin dilepaskan. Perlahan, mereka tiba di sebuah lembah luas yang dikelilingi tebing-tebing tinggi. Lembah itu tampak kosong, terlalu kosong, seperti lukisan yang belum selesai diwarnai. Namun di tengge-tengganya berdiri sebuah batu raksasa berbentuk setengah lingkaran. Batu itu tidak seperti batu biasa, permukaannya berkilau samar, seperti pernah terbakar, tetapi juga tampak seolah menyala dari dalam. Petruk melangkah mendekati batu itu dengan hati-hati. Pak D, kenapa batunya seperti hidup? Semar berhenti tepat di depan batu raksasa itu. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari biasanya, seolah ia sedang berdiri di hadapan sesuatu yang ia hormati sejak lama. Karena batu ini, kata Semar perlahan, adalah batu yang pertama kali mendengar suara penciptaan. Dan kelak, batu ini pula yang akan mendengar suara pengembalian. Bagong langsung bersembunyi di belakang Petruk. Suara pengembalian, maksudnya kayak tombol reset dunia gitu. Pak D, Semar tertawa kecil, tetapi suaranya mengandung makna yang berat. Dunia bukan komputer, gong. Tapi ya, suara terakhir itu memang mengembalikan segala sesuatu ke asal. Angin tiba-tiba berhembus dari arah lembah. Tetapi angin itu tidak membawa sejuk. Ia membawa getaran halus yang merayap masuk ke kulit, lalu ketulan. Gareng memegang lengannya erat-erat. Pak D, apa ini pertanda sesuatu mau terjadi? Semar mengangguk. Dengarkan baik-baik, suara terakhir bukan seperti trompet atau gemuruh. Suara terakhir adalah gelombang. Gelombang yang tidak memekakan telinga, tetapi membelah kesadaran. Batu raksasa itu mulai bergetar pelan. Cahaya retak kecil muncul di permukaannya, membentuk lingkaran-lingkaran cahaya yang tampak seperti pola kehidupan. Petruk mundur setengah langkah. Pak D, aku merinding. Rasanya seperti seseorang memanggil namaku. Benar, kata Semar pelan. Suara terakhir memang memanggil semua ciptaan. Bukan satu orang, bukan satu bangsa, tetapi semua dari gunung, lautan, burung, hewan, manusia, bahkan cahaya dan bayangan. Gelombang suara yang sangat rendah mulai terdengar. Suara itu tidak punya arah. Tidak tinggi, tidak rendah, tidak keras, tidak pelan. Namun getarannya langsung meresap ke dada mereka.
membuat napas mereka tercekat. Bagong memegang tanah, merasa lututnya lemas. "Pak De, kenapa aku jadi ingin menangis?" "Karena suara ini memanggil bagian terdalam dari dirimu," jawab Semar. "Bagian yang selama ini tertutup oleh ego, kemarahan, dan ketakutan." Cahaya dari batu raksasa itu semakin kuat. Retakan-retakan di permukaan batu memancarkan kilatan putih emas yang menyentuh langit. Dan seketika retakan langit yang pernah mereka lihat di dataran tinggi tampak berpendar, seolah disapa oleh cahaya dari bumi. Seluruh lembah hening. Hening total, tidak ada angin, tidak ada detak, tidak ada gerak. Seolah dunia berhenti bersamaan dengan getaran itu. Lalu tiba-tiba, batu itu berhenti bergetar. Cahaya meredup, suara menghilang. Petruk tertegun. Gareng memeluk dadanya kuat-kuat. Bagong terduduk lemas. Semar menatap mereka dengan senyum lembut. "Tenang, itu bukan kiamat, itu hanya bayangan kecilnya. Pelajaran agar kalian tahu apa yang akan datang." Petruk menarik napas panjang. Gemetar. "Pak De, kalau suara itu datang sungguhan, apa manusia bisa siap?" Semar menatap langit yang kini perlahan gelap. "Siap atau tidak siap, tidak mengubah apapun. Yang penting adalah bagaimana kalian hidup sebelum suara itu tiba." Mereka berdiri bersama dalam keheningan, merasakan gema kecil yang masih bergetar di dada mereka. Wejangan Semar semakin jelas. Akhir bukan soal hancurnya dunia, tetapi soal terpanggilnya semua kembali kepada asal. Perjalanan mereka kini hanya menyisakan satu pelajaran terakhir, pelajaran tentang kembali. Cahaya dari batu raksasa perlahan memudar, meninggalkan lembah itu dalam senja yang redup. Semar berdiri diam untuk beberapa detik, membiarkan keheningan menetap sebelum memutar tubuhnya dan berjalan meninggalkan batu itu. Petruk, Gareng, dan Bagong mengikuti dari belakang. Tidak ada yang berbicara. Getaran dari suara terakhir masih berpendar di dada mereka seperti gema yang enggan padam. Angin yang sebelumnya hilang kini kembali berembus. Pelan, namun membawa hawa berbeda. Bukan dingin, bukan panas, melainkan rasa tenang yang membuat langkah mereka lebih ringan. Semar berjalan menuju jalan keluar lembah, melewati beta-beta besar yang tampak seperti saksi bisu dari perjalanan panjang mereka. Di tengah perjalanan, Petruk akhirnya membuka suara. "Pak De, suara tadi seperti memanggil bagian yang paling dalam dari diriku. Rasanya aku belum pernah merasakan itu sebelumnya." Semar tersenyum kecil. "Karena suara itu bukan memanggil telingamu, Truk. Suara itu memanggil jiwamu. Itulah suara yang kelak akan memanggil seluruh makhluk kembali kepada asalnya." Gareng mengangguk pelan. "Berarti kiamat itu bukan tentang kehancuran bumi, Pak De?" "Bukan," jawab Semar. "Kiamat adalah panggilan pulang. Dunia tidak dihancurkan, dunia dikembalikan. Semua yang bergerak dihentikan, semua yang bernapas dikumpulkan, semua yang pernah berdiri didudukan kembali di hadapan pemiliknya." Bagong yang berjalan sambil memeluk dirinya sendiri akhirnya bersuara, "Tapi Pak De, kalau semuanya kembali, apa manusia bisa siap?" Semar berhenti. Ia menatap Bagong, lalu menatap langit yang perlahan berubah ungu. Siap atau tidak siap bukan hal yang penting. Yang penting adalah bagaimana manusia hidup sebelum panggilan itu datang. Mereka berdiri sejenak, membiarkan kate kota itu meresap dalam diam. Di kejauhan, suara lembah yang sunyi mulai hidup kembali. Serangga kecil bersuara dan bergerak. Angin membawa aroma tanah yang basah. Seolah dunia baru saja selesai memberi pelajaran dan kini mengembuskan napas lega. Semar kembali berjalan sambil berkata, "Kalian telah melihat tanda-tanda yang manusia abaikan, pasar yang kehilangan berkah, sungai yang berubah hitam, hutan yang kehilangan penjaga, gunung yang menunggu perintah, retakan langit, taman tempat waktu berhenti, pasar gelap hati, hingga suara terakhir bumi. Semua itu bukan untuk menakut-nakuti, semua itu adalah cermin." Petruk mengangguk dalam-dalam. "Cermin buat apa, Pak De?" "Untuk bertanya pada diri sendiri," jawab Semar. "Apakah kita sudah layak pulang? Apakah kita hidup dengan hati yang jernih? Apakah kita menjaga dunia atau justru melukainya?" Gareng mendesah panjang. "Kalau begitu, kiamat sebenarnya bukan menunggu nanti, Pak De, kiamat itu berjalan setiap hari." Semar tersenyum hangat. "Benar, Ren. Kiamat kecil terjadi setiap kali manusia melakukan hal yang mematikan rasa, setiap kali cinta hilang,
setiap kali kejujuran diperdagangkan, setiap kali alam disakiti, itu semua bagian dari perjalanan menuju akhir. Bagong mengangkat tangan kecilnya. Kalau begitu, aku mau berubah duluan, Pak D. Aku mau jadi orang baik sebelum dipanggil pulang. Semar tertawa, suara tawa yang membuat hati mereka hangat. Itu lebih penting daripada pengetahuan besar apapun yang kalian dapatkan hari ini. Matahari tenggelam sepenuhnya, menyisakan cahaya keemasan yang tipis di pinggir langit. Mereka berjalan turun dari lembah dengan langkah lebih ringan. Dunia tampak lebih sunyi, tetapi bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang penuh makna. Semar menatap ke arah horizon terakhir kali. Pada akhirnya, katanya pelan, kiamat bukanlah tentang kapan dunia runtuh. Kiamat adalah tentang bagaimana manusia kembali dengan hati yang bersih. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang, membawa wejangan yang tidak hanya mengubah cara mereka melihat dunia, tetapi juga cara mereka melihat diri sendiri.